Sabtu ini. Ibadah bulan Ekumene dan perjamuan kudus hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah senantiasa menyertai saudara dalam ibadah saat ini. Amin. Semuanya boleh berjalan dengan penuh hikmat. Pada pagi hari ini Bapak Pendeta yang telah Engkau tunjuk sebagai pelayan firman Engkau Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan beliau dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan disampaikan beliau semua seturut dalam kehendak Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkati hati dan jiwa pikiran kami Tuhan, sehingga apa firman yang akan Engkau sampaikan pada pagi hari ini boleh tertancap dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami dasar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat kami undang kami berdiri. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14, di bawah berikut perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dari nas kita ayat yang ke-14 yang mungkin setiap orang pernah mendengar dan membacanya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita pengen dalam segala aktivitas kita, apa yang kita lakukan itu merasakan enak dan kepenak. Hidup kita ini pengen yang terbaik. Hidup kita ini pengen yang terdepan. Dalam hidup ini kita pengen selamat. Ada ungkapan selamat dunia akhirat.
Siapa yang tidak pengen selamat? Semua pengen selamat, semua pengen enak, kepenak. Sering saya ungkapkan, masa kecil bahagia, kalau muda foya-foya, kalau tua kaya raya, matinya masuk ya, enak. Ya. Tapi untuk mencapai ke sana penak napa boten? Ya. Siapa yang waktu kecilnya sering sengsara menderita begitu? Ada? Sengsara wong saiki lho sepiro. Kalau zaman biyen katanya kita juga orang ngelakoni. Sengsorone tenanan. Kalau anak-anak sekarang atau kita ini sengsorone yo ora mung dibandingin gitu ya. Kalau orang dulu makan nasi jagung sudah biasa ya. Enak. Jadi makan nasi jagung pernah? Pernah. Gak enak ya? Gak enak. Selfie bilang gak enak. Ya. Ada yang pernah makan bulgur? Pernah. Enak dong? Ya ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak. Ya, ada yang pernah makan gatot? Ada. Itu kan makannya karena pengen toh, bukan karena tidak ada. Ya, karena pengen. Kalau dulu kan menderitanya itu karena onoe yomo itu. Jadi menderitanya kita itu katanya tidak sebanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Ya, tapi yang jelas kita berharap memiliki keinginan, kerinduan bahwa hidup ini enak dan kepenak. Untuk mencapai ke sana, ya sebenarnya semuanya sudah ditawarkan seperti dalam bacaan kita ini. Keselamatan itu sudah diberikan, sudah ditawarkan, sudah diwaro-waro kepada banyak orang. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Kalau ada perkawinan, biasanya kan undang-undang, mengundang. Ya. Yang diundang biasanya siapa? Oh saya diundang. Kemarin aku gak dikai undangan karo Bu Suso, cuma dikai kotaan. Nah aku arep moro ya jam piro, kapan ralu aku ya tok gak takok aja. Panjen pas yo ora iso teko. Makanya mesam-mesem. Ya. Jadi ketika kita punya gawe yang diundang itu ya kemudian tetangganya, saudaranya, sahabat dekatnya. Kalau nggak dikenal, ya tidak akan diundang. Nah, bacaan kita menceritakan bagaimana ketika ada perjamuan kawin, banyak orang yang diundang. Tetapi alasan, waduh, gak bisa, saya pas ada acara ini, saya pas ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah saatnya tidak ada yang datang. Sebenarnya banyak orang-orang yang ditawari, banyak orang yang dipanggil, banyak orang yang diundang. Tetapi responnya macam-macam, berbagai macam aktivitas, berbagai macam kegiatan ini dan itu. Tetapi sang tuan rumah pengen
pesta yang dilakukan itu dipenuhi oleh banyak orang. Karena saat itu tidak ada atau tidak banyak yang datang, maka undanglah sopo ae yang ditemui. Artinya bahwa undangan keselamatan itu diberikan kepada siapa saja, kepada yang dijumpai, kepada siapa yang mau datang. Tentunya saudara-saudara, ketika ditawarkan kepada orang-orang yang lain, ya ada yang siap, ada yang datang. Dan mestinya ketika orang sudah siap datang, orang harus benar-benar, dalam bacaan kita ini, berpakaian layaknya orang mendatangi sebuah pesta. Seperti orang ke gereja. Orang ke gereja itu kan mestinya ya pakaiannya akan pasti berbeda dengan pakaian-pakaian harian. Jadi kalau pakaian saudara-saudara kita, orang-orang Batak, orang-orang Ambon, Manado, itu kalau pas ada perjamuan kudus begitu, biasanya pakaiannya spesial. Ya, pakaian adat di sana. Kalau di sini ya pakaian panjenengan ke pasar dibawa ke gereja ya biasa. Oh enggak, ketoro yang pasar pakai daster gitu. Ya, ada yang waktu perjamuan kudus di Kediri, ada yang sempat ikut GKJW Kediri. Ada pakaiannya apa Mbak? Putih, atasnya itu putih. Jadi pakaiannya kok gak putih, ini kemungkinan tamu, kemungkinan orang nggak teke. Jadi ada situasi tertentu, ya, ada situasi khusus begitu. Jadi pakaiannya putih. Jadi kalau pakaiannya tidak putih, ya kemungkinan orangnya adalah tamu atau orangnya warga gereja, tapi yo nya gereja kolo-kolo tur nggak pernah. Kolo-kolo ya anak-anak, kadang-kadang ya liwat ngarep gereja, tidak masuk gereja. Ya. Ketika orang sudah mendapatkan tawaran, mendapatkan undangan, mestinya orang dengan kerendahan hatinya mempersiapkan diri. Seperti juga ketika kita melakukan pelayanan perjamuan kudus, ya jauh-jauh hari kita dipersiapkan, ya. Sehingga ketika kita datang benar-benar siap. Karena ketika tidak siap, datang sekedar datang, tangkap orang itu, keluarkan saja. Campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Keselamatan, kedamaian itu sudah ditawarkan, sudah diberikan dengan cuma-cuma. Tinggal bagaimana respon manusia, bagaimana respon kita menerima panggilan itu. Menerima atau menolak. Kalau sudah menerima, bagaimana kesiapan hati kita? Apakah hanya sekedar datang begitu saja? Seperti orang ketika memasuki ibadah, saya yakin tidak hanya sekedar datang, tetapi datang dengan penuh rasa syukur, rasa berterima kasih karena Tuhan yang telah memanggil, karena Tuhan yang telah memelihara kehidupannya.
Dan sampai kita datang hanya sekedar datang, tetapi biarlah dengan segala kerinduan hati kita menghadap kepada Allah, kita menerima cinta kasih-Nya, sehingga kehadiran kita, sowan kita kepada Tuhan sungguh berkenan kepadanya. Jangan sampai ketika kita hanya datang, syukur enggar datang dan dicampakkan ke dalam api. Tapi biarlah keselamatan ini boleh kita terima dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Allah. Gusti berkahi. Amin. Kita mengambil saat itu berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sungguh menyapa kami, menegur, menguatkan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang telah Tuhan panggil dan menjadi orang-orang yang terpilih oleh karena cinta kasih Allah. Sempurnakanlah firman-Mu ya Allah, jadilah kehendak mata hidup kami. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, Bapak Ibu kami undang berdiri bersama dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. melalui perjamuan kudus ini. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Bersama-sama kita datang ke Tuhan di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena penyertaan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan. Saat ini Tuhan berkenan memanggil kami, mengundang kami masuki meja perjamuan. Tuhan, ampunilah segala kurang salah dan dosa kami, karena kami benar-benar menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan kekurangan, salah dan dosa. Ampunilah kami dan layakkanlah kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita menyambut dengan menyanyi Masih setia, ikut saja.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang dan memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada para murid-Nya dan bersabda, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, dan kedatanganku. Terimalah dan layankan pada jemaat. Terimalah dan layankan pada jemaat. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Ialah kita dimampukan untuk menghayati akan cinta kasih-Nya, menghayati akan pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengampuni, menebus salah dan dosa kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau makannya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganmu. Terimalah dan makan. Jemaat disilakan. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan layankan kepada jemaat. Terimalah dan layankan kepada jemaat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan, serta pengharapan akan kedatangan. Senantiasa kita dimampukan untuk menghayati akan cinta kasih-Nya, menghayati pengorbanannya di atas kayu salib untuk mengampuni salah dan dosa kita. Dia rela menderita sengsara dan mati untuk umat milik-Nya.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minum. Biarlah melalui perjamuan kudus saat ini, iman percaya saudara semakin dekat pada Allah, semakin dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus. Bersama-sama kita undur dari meja perjamuan ini dengan penuh sukacita, dengan mengingat firman Tuhan yang demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Jemaat senantiasa menyertai dan memberkatinya. Tuhan, saat ini bersama-sama kami menyerahkan berbagai macam pergumulan hidup kami, berbagai macam persoalan yang kami hadapi, pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kepadamu. Bapa, saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa negara kami, para pemimpin kami, dan secara khusus di Kabupaten Nganjuk. Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga kedamaian, ayam tentrem benar-benar kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan berkati, berikan kepandaian, mau dan mampu mengatur waktu bermain dan belajarnya. Anak-anak jemaat yang mencari partner hidup, mencari pekerjaan, Tuhan, kami yakin Engkau yang menyediakannya. Warga jemaat yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumahnya maupun di rumah sakit, ataupun saat ini bisa bersama-sama dengan kami, bersatu hati di tempat ini, bersama-sama mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Biarlah Engkau di tengah-tengah hidupnya melakukan mujizat, menjamahnya, sehingga semuanya boleh mendapatkan kekuatan, kesembuhan, dan Tuhan pulihkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah. Selain Bapak Swekno, Bapak Pujono, dan saudara-saudara kami yang lain, terima kasih Bapak, kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami yakin bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami. Setelah ibadah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Allah, inilah doa kami yang semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus penyelamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Teruslah membangun kerjasama dan mengajak umat lain lintas denominasi dan lintas iman. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kepadamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.